Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edi Susanto. Dalam video ini saya ingin berbagi pandangan saya tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada masa reformasi 1998. Video ini guna untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila. Nah, reformasi 1998 ini adalah sebuah periode penting ketika bangsa Indonesia berusaha menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila setelah melewati masa pemerintahan yang panjang dan penuh tantangan. Kalau kita melihat perjalanan Pancasila sejak kemerdekaan, ideologi ini selalu mengalami pasang surut. Di awal kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol persatuan bangsa yang baru lahir. Namun dalam perjalanan sejarah, makna dan penerapannya seringkali berubah mengikuti dinamika politik. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal dan alat legitimasi kekuasaan. Nilai-nilainya banyak yang dipakai sebagai simbol formal, tapi belum sepenuhnya dijalankan dalam praktik pemerintahan. Akibatnya muncul kesenjangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, dan korupsi yang merajalela. Lalu datanglah tahun 1998 ketika krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial memuncak. Mahasiswa dan rakyat bersatu menuntut perubahan. Mereka tidak hanya menuntut turunnya pemimpin, tetapi juga menuntut dikembalikannya nilai-nilai moral dan keadilan yang sejatinya menjadi roh dari Pancasila. Kalau kita renungkan, gerakan reformasi 1998 sangat kental dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dalam perjuangan rakyat melawan penindasan dan ketidakadilan struktural. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dari aspirasi rakyat yang ingin suara mereka kembali dihargai dalam proses demokrasi. Sementara itu, semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi inti dari reformasi. Bagaimana agar kesejahteraan dan kesempatan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, reformasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali Pancasila dalam wujud nyata, bukan hanya dalam pidato atau dokumen resmi. Bagi saya pribadi, pelajaran terbesar dari sejarah ini adalah bahwa Pancasila bukan hanya ideologi masa lalu, tapi arah moral untuk masa depan. Reformasi mengajarkan bahwa ketika nilai-nilai Pancasila diabaikan, bangsa ini akan kehilangan keseimbangannya. Tapi ketika nilai-nilai itu dihidupkan, rakyat menemukan kekuatannya. Sebagai generasi muda, kita mungkin tidak menghadapi situasi politis seperti tahun 1998, tapi tantangan kita tidak kalah besar. Sekarang, ancaman datang dari hal-hal seperti disinformasi, polarisasi di media sosial hingga melemahnya empati sosial. Nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial menjadi hal yang sangat harus kita jaga untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Reformasi membuktikan bahwa generasi muda memiliki kekuatan moral untuk mengubah arah bangsa asalkan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Dan jadi bagi saya pelajaran dari sejarah Pancasila jelas, Pancasila bukan hanya warisan yang harus dihafalkan, tapi kompas moral yang harus dijalani. Sekian video saya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.